Lepaskan aku. Lepaskan aku! Aku mau mati bersama ayahanda dan ibunda. Putri, sebelum Baginda ditangkap, kami pernah bersumpah untuk menyelamatkan Paduka, meski nyawa taruhannya. Bila Paduka tak mau pergi, bunuh saja kami. Serang! Kaisar dan permaisuri negeri Aruna sudah tewas. Semua perempuan keluarga kerajaan boleh dihabisi sesuka hati. Pangeran kedua, masih banyak pemberontak di istana yang perlu ditangani. Jenderal Pratama, kenapa kau di sini? Yang merobohkan gerbang negeri Aruna adalah aku. Yang menyerbu istananya juga aku. Apa anehnya aku ada di sini? Nona Wijaya, lama tak berjumpa. Aku, Alia Wijaya, bersumpah di sini. Seumur hidup bersatu hati dengan Arga Pratama hingga ubanan. Arga Pratama, giliranmu. Langit jadi saksi, aku Arga Pratama bersumpah, seumur hidup hanya akan menikahi Alia Wijaya. Tak kusangka, kau ternyata pengkhianat negeri Ratna. Kau sudah tahu identitasku sejak awal, kan? Masih pentingkah membahas itu sekarang? Ayahanda, ibunda, kalian sudah tiada. Aku pun tak mau hidup sengsara di dunia ini. Aku akan menyusul kalian. Lepaskan! Ada titah Baginda. Nyawa keluarga kerajaan negeri Aruna ditentukan oleh Baginda. Arga Pratama. Kamu bersamaku hanya untuk memanfaatkanku. Putri sebuah negeri, masa kau benar-benar naif mengira aku Pratama akan mencintaimu? Dulu aku benar-benar buta. Ternyata kau undang serigala ke rumahmu. Hari ini aku akan balas dendam untuk ayahanda dan ibunda. Kalau tahu kau begitu tergila-gila padaku, lebih baik aku tak jadi jenderal, langsung jadi suami putri saja. Kau tak tahu malu. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, apa arti tak tahu malu yang sesungguhnya. Paduka Pangeran kedua, hamba pamit undur diri dulu. Lepaskan aku. Lepaskan! Pergi! Lepaskan aku, Arga Pratama. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Pria dan wanita berdua saja, kau rasa aku mau apa? Kenapa? Masih mau bunuh suamimu? Iblis berwajah manusia. Jangan asal bicara. Kalau kau berani menghinaku lagi, akan kuperlihatkan padamu iblis yang sesungguhnya. Orang licik hina. Kalau berani bunuh saja aku. Cara provokasi macam tu tak mempan padaku. Kalau kau tak membunuhku, suatu hari nanti aku akan membunuhmu. Untuk persembahan bagi orang tuaku dan prajurit negeri Aruna yang gugur. Ingin membunuhku? Pertama-tama, hiduplah dengan baik. Jaga baik-baik putri negeri Aruna, jangan sampai ada sedikit pun kesalahan. Hamba sahaya patuh. Putri yang jatuh begini, seharusnya dibuang ke rumah hiburan. Jenderal tertarik padamu, itu berkah bagimu. Tak tahu diri. Kau, Apa kau? Kusarankan kau hadapi kenyataan. Sekarang sudah jauh berbeda. Kalau tidak, akan kau tanggung akibatnya? Nyonya, hamba lihat sendiri hari ini, Jenderal menangkap putri negeri Aruna. Keributan besar di kamarnya. Lama sekali baru keluar. Apa? Jenderal tertarik padanya? Putri itu memang cantik jelita. Sekilas sudah ketahuan perempuan penggoda. Benar-benar perempuan penggoda. Jenderal menikahiku sudah setahun, tapi tak mau masuk kamar pengantin. Besok akan kuhadapi dia. Ingin kulihat seperti apa sih wanita penggoda ini berani menggoda jenderal. Katanya jenderal bawa pulang seorang putri. Ingin kulihat orang seperti apa dia. Rupanya biasa saja. sudah dilihat. Kau bisa pulang. Masih merasa jadi putri negeri Aruna?
Tahu tak yang jatuh tak lebih baik dari orang biasa? Nyonya benar sekali. Aku memang yang sudah jatuh. Tapi entah Nyonya ini orang biasa atau bukan. Yau! Pengawal, tahan dia. Cuma tawanan. Menggoda jenderal sudah keterlaluan. Masih berani membantah? Gores wajahnya. Kalian sedang apa? Jenderal! Hamba coba menghibur putri. Tapi dia malah menghina hamba. Hamba jadi malu dan marah, lalu... Tak usah terlalu formal. Beta rasa memperlakukan tawanan seperti ini mengenai Alia Wijaya. Jenderal benar. Hamba kurang pertimbangan. Susah ya Laras. Selain sibuk mengurus kediaman, masih membantuku. Sungguh membuatku tersentuh. Mengenai Alia Wijaya, mulai sekarang tanpa perintahku, siapapun dilarang mendekatinya, dan dia tak boleh keluar dari pekarangan ini. Jenderal, tolong pelan sedikit. Hamba tak sanggup mengejar. Malam ini aku ada urusan. Kau pulang dulu. Apakah Laras membuatmu marah? Alia Wijaya masih berguna bagiku. Jika kau berani mengganggunya lagi, meski kau dinikahkan oleh Baginda, jangan salahkan aku tak lagi mempertimbangkan hubungan kita. Selama ini Jenderal tak pernah marah padaku. Alia Wijaya, pasti kau yang mengadu domba. Hormat Jenderal. Tak usah. Bagaimana keadaan Putri sekarang? Keadaan Putri kurang baik. Sebagian besar waktu hanya termenung di jendela. Wajahnya pun pucat. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, Putri boleh berjalan-jalan di halaman, atur 2 pengawal rahasia untuk melindungi Putri. Baik, Jenderal jelas khawatir pada Putri. Sampai berani menyinggung pangeran kedua. Hanya untuk membawanya ke kediaman dan melindunginya. Bahkan mengurungnya di sini pun demi melindungi Putri dari bahaya. Kenapa kau tak setuju? Hanya saja, mengapa Jenderal tak mau beritahu Putri? Lebih rela biarkan dia salah paham? Di kediaman ini masih ada mata-mata dari istana. Satu langkah salah, bukan hanya Alia, nyawa kita semua bisa terancam. Hamba akan selidiki sepenuh tenaga. Cukup, ini bukan salahmu. Jenderal ini sudah punya rencana sendiri. Kau boleh pergi dulu. Baik. Alia, kapan kau bisa mengerti isi hatiku? Cepat. Ini semua harta berharga yang dijarah dari rumah para menteri negeri Aruna. Kalau pecah, kepala kalian yang jadi taruhan. Kalian merampas harta orang, pasti akan dapat ganjaran. Ganjaran? Kau cuma seorang tawanan. Berani-beraninya menuduh kami? Kau berani memukulku? Hanya seorang pelayan kecil. Tak tahu beda derajat. Apa jadinya kalau aku pukul kau? Nyonya harus beri keadilan untuk hamba. Bangun, ceritakan. Apa yang terjadi? Hamba menemani Putri jalan-jalan di taman. Tiba-tiba Putri marah besar tanpa alasan jelas, lalu memukul hamba. Bahkan sampai Sampai apa? Berani katakan? hamba bilang, Jenderal sayang pada Nyonya Permata. Putri tak terima. Bilang status Nyonya rendah dan hina, tak bisa dibandingkan dengan dirinya yang seorang putri. Asal dia mau, bisa buat Jenderal menceraikan Nyonya. Apa? Berani sekali Alia Wijaya. Alia Wijaya terlalu tinggi hati. Urusan ini kuaturkan untukmu. Pergi ke toko obat beli biji strychnine, antar ke dapur utama. Tabib Surya, bagaimana keadaannya? Lapor Jenderal, Putri tak apa-apa. Kemungkinan menelan makanan tercemar. Untung diselamatkan tepat waktu. Jika terlambat sebentar lagi, nyawa Putri bisa terancam. Terima kasih Tabib Surya. Aku masih ada urusan pribadi. Maaf tak bisa mengantar Tuan. Kalau begitu, hamba pamit dulu. Rina, dapur utama kediaman Jenderal selalu kau atur. Apa yang sebenarnya terjadi? Hamba tak tahu. Kalian tahu salah? Jenderal, tenangkan amarah. Hamba tahu salah, rela dihukum.
Ingat, tugas satu-satunya kalian adalah melindungi Putri, Alia Wijaya hidup. Kalian hidup. Kali ini, karena kalian pelanggar pertama, masing-masing terima 40 cambuk militer. Jika ada lagi, dihukum menurut hukum militer. Siap. Jenderal, Pelayan Rina melawan atasan. Serik dia keluar dan jual sebagai budak. Jenderal, mohon ampuni nyawa hamba, Jenderal. Bukan ide Rina, Jenderal. Jenderal, Jenderal, biar hamba yang melayani. Tidak perlu, kau pergi saja. Baik. Putri Paduka sudah bangun. Kau, Hamba Dinda. Jenderal yang menyuruh hamba melayani Tuan. Ini manisan buah yang dibawa khusus untuk Tuan. Obat manjur memang pahit. Demi kesehatan Tuan, minumlah sedikit. Kalau takut pahit, bisa makan manisan. Tenang, Putri. Manisan ini tak beracun. terima kasih. Tuan adalah majikan, hamba hanya pelayan. Tak pantas Tuan berterima kasih. Putri dari negeri Tumbang saja. Hamba juga orang negeri Aruna, makanya Jenderal sengaja menugaskan hamba. Kau putri sebuah negeri, kenapa mencuci baju sendiri? Putri apa lagi? Putri dari negeri Tumbang? Karena kau, aku tak bisa lagi melihat pemandangan negeri Aruna. Tak lagi berani menghadapi rakyatnya. Arga Pratama, tak kusangka, kau orang licik hina yang hanya mengejar untung, tak punya hati. Maafkan aku, Alia. Jenderal Pratama berjasa menaklukkan negeri Aruna. Beta akan memberi hadiah besar padamu. Terima kasih, Paduka. Ngomong-ngomong, katanya Tuan Pratama menawan putri negeri Aruna. Benarkah? Lapor Baginda Kaisar. Benar. Ayahanda, Anakanda dengar putri negeri Aruna itu cantik jelita, sopan dan baik hati. Anakanda mohon Baginda berkenan menganugerahkan putri Aruna kepada Anakanda. Lapor Baginda. Menyerang negeri Aruna adalah kewajiban hamba. Hamba tak berani minta imbalan. Hanya mohon satu hal pada Baginda. Tuan Pratama tak perlu sungkan, asal engkau berani minta. Beta pasti kabulkan. Hamba lihat Putri Aruna cantik, lalu bawa dia ke kediaman untuk dijadikan selir. Dalam keadaan genting, hamba bertindak lentur.
Belum sempat lapor pada Baginda. Mohon Baginda ampuni kesalahan hamba. Oh, begitu rupanya. Putri Aruna jadi selir Jenderal Ratna. Ini hal yang bagus. Mana ada salahnya. Ayahanda, Anakanda, Raka, orang baik patut menyempurnakan kebahagiaan orang lain. Karena Putri Aruna sudah jadi selir di kediaman Jenderal. Lain hari Ayahanda pasti carikan jodoh yang baik untukmu. Tenang saja. terima kasih Ayahanda. Ayahanda cari Anakanda? Hari ini di Balairong, kau lakukan dengan baik. Membantu Ayahanda adalah kehormatan Anakanda. Arga Pratama pegang wewenang pasukan. Beta selalu tak bisa berbuat apa. Dengan begini, Beta punya kesempatan untuk menghadapinya. Perempuan penggoda ini bisa membuat jenderal dan pangeran kedua berebut. Sungguh keterlaluan. Nyonya, hamba sahaya tidak mengerti. Di Balairong Istana, Jenderal sudah sangat menghinakan Alia Wijaya. Dia bilang dia cuma pantas jadi selir. Bodoh, kamu tahu apa? Aku ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Silakan katakan, Nyonya. Kamu keluar dari kediaman, cari barang bekas dipakai orang yang kena wabah besar. Baik. Nyonya Permata, tolong berhenti sebentar. Minggir, aku tidak bilang mau masuk. Tak disangka, putri yang dahulu begitu mulia, akhirnya jatuh jadi selir jenderal. Benar-benar menyedihkan dan memprihatinkan. Kamu mau apa? Aku datang untuk memberi selamat padamu. Jenderal bersiap mengangkatmu jadi selir. Tenang saja. Aku pasti akan melayani Jenderal dengan baik, hingga hatinya hanya untukku seorang. Kamu Hamba memberi salam pada Jenderal. Putri, Paduka sudah tahu maksud kedatangan Nyonya Permata? Mengapa masih dipikirkan hingga batin diliputi duka? Dia tidak salah. Aku ini seorang putri, hidup mewah. Sekarang malah harus jadi selir jenderal negeri musuh. Jangan sedih, Putri. Jenderal Pratama pasti tak akan sengaja merendahkan Paduka. Dia justru ingin melihatku menderita. Alia, kondisi tubuhmu sudah membaik? Tak perlu jenderal repot-repot. Dalam perjalanan pulang, aku kebetulan melihat. Kupikir kau akan suka, jadi kubelikan. Dalam perjalanan pulang, aku kebetulan melihat. Kupikir kau akan suka, jadi kubelikan. Permen bentuk figur, manisan how tusuk. Juragan, beri 2. Nona, tak mungkin habis sendiri. Bisa bantu aku makan 1? Hei. Siapa namamu? Aku pulang ambil uang, nanti kuantar. Arga Pratama. Dulu suka, sekarang sudah tidak. Kalau kubolehkan ambil, ambil saja. Apa tidak suka polanya? Kalau tidak suka, aku belikan yang baru. Aku dengar, kau minta titah Baginda untuk menjadikanku selir. Ya, kalau aku tidak minta, takutnya Saputra. Buang jauh niat itu. Biar mati pun aku takkan mau menikahimu. Alia, aku Aku lelah. Kau pergilah.
Laras Permata, Hamba menyapa Jenderal. kutanya padamu, bagaimana kau tahu jenderal ini akan mengambil selir? Ambil selir apa, Jenderal? Hamba cuma perempuan biasa, tinggal menyendiri di kediaman. Bagaimana mungkin tahu hal ini? Jenderal ini akan menjadikan Alia Wijaya sebagai selir. Urusan ini kau yang atur? Tenang, Jenderal. Hamba pasti akan urus ini dengan megah dan terhormat. Urusan mengambil selir ini hal kecil, tak perlu pesta besar-besaran. Kemampuanmu sudah cukup. Aku yakin kau bisa mengatur dengan baik. Hamba berterima kasih pada Jenderal. Hamba akan berusaha sebaik mungkin. General, Ada hal penting apa? lapor Jenderal. Tepat seperti yang Jenderal duga, malam ini kami tangkap seekor merpati pos di luar halaman. Ini suratnya. Laras Permata berniat membunuh Alia Wijaya. Jenderal, berdasarkan penyelidikan hamba, Nyonya Permata adalah salah satu mata-mata yang dikirim Baginda Kaisar. Apakah akan kita singkirkan? Jangan dulu, nanti malah membuatnya curiga. Ikatkan surat ini kembali pada kaki merpati pos, lalu lepaskan saja. Jenderal, apakah maksud Anda? Mencari mata-mata lainnya, lalu Ya, Putri, ini yang disiapkan Jenderal untuk Anda. Biarkan hamba bantu Anda mengenakannya. Apa maksudnya ini? Jenderal khusus berpesan, upacara harus diadakan sesuai standar istri sah. Busana pengantin agung ini juga disiapkan Jenderal untuk Anda. Aku tak mau memakainya? Putri, jangan salah sangka terhadap Jenderal. Jenderal tulus sepenuh hati pada Anda. Jenderal, Putri belum selesai berganti pakaian. kamu keluar dulu. Nyawamu milikku. Arga Pratama. Apa maksudmu ini? Alia, sudah kukatakan, aku akan menikahimu sebagai istri. Kau beri aku status selir, tapi perlakukan aku pakai jubah pengantin agung. Arga Pratama, apa maumu? Aku hanya ingin tepati janjiku dulu, menikahimu sebagai istri. Janji dulu. Hatiku untukmu, langit dan bumi jadi saksi. Kau bicara jujur? Tentu saja, jika ku bohong padamu, biar aku binasa selamanya, disambar petir. Dulu, aku juga sepenuh hati ingin mati bersamamu. Tapi tak kusangka, tak kuduga, kau manfaatkan dan khianati aku. Hari ini, aku balas dendam untuk negeri Aruna. Kau ingin bunuh aku? Ya, aku ingin sekali bunuh kau untuk rakyat negeri Aruna. Sayangnya, kesempatanku sudah hilang. Arga Pratama, kau mau apa? Alia Wijaya? Nyawamu milikku. Kau baru boleh mati, jika kuperbolehkan. Pengawal, Jenderal, apa yang terjadi? tak apa. Ambil semua senjata tajam di sini. Jaga putri dengan baik. Jika ada celaka, takkan kuampuni. Ya,
Jenderal, Kenapa kau di sini? tadi dengar keributan di dalam? Hamba khawatir, jadi menunggu di sini. Jenderal, kenapa kau terluka? Tak apa, Apa dilukai Alia Wijaya? Wanita dari negeri Tumbang berani lukai Jenderal? Dia benar-benar tak ingin hidup lagi. berhenti. Ini kediamanku. Tuan yang tentukan, atau jenderal ini yang tentukan? Tentu saja Jenderal yang tentukan. Jika kabar ini bocor sedikit pun, jenderal ini tak akan memaafkan. Ayahanda Baginda. Ada kabar dari kediaman Jenderal Pratama. Raka, ada apa sampai tergesa-gesa begini? Arga Pratama terluka ditikam Alia Wijaya. Bagus. Tak usah kau pandangi aku seperti itu. Putri, hamba sahaya berani bicara yang tak seharusnya. Tadi Tuan sungguh menyakiti hati Jenderal. Maksudmu, akulah yang tak punya hati? Orang berdarah dingin seperti Arga Pratama, ku sesali melewatkan kesempatan itu untuk membunuhnya. Jenderal bukan orang berdarah dingin. Keluarga hamba sahaya diselamatkan berkat beliau. Lalu kenapa dia merampas ibu kota negeri Aruna? Membunuh rakyat tak bersalah negeriku? Putri belum tahu. Saat Jenderal memasuki kota dulu, beliau khusus perintahkan para prajurit, dilarang membakar, membunuh, merampas, menjarah. Yang perintahkan adalah pangeran kedua. Karena itu Jenderal sempat berselisih dengannya. Tapi beliau tak pernah membela diri. Mungkin karena Jenderal memimpin pasukan ke negeri Aruna, hatinya merasa bersalah pada Putri. Meski begitu, ayahanda dan ibunda permaisuriku tetap mati karena dia. Jenderal Pratama pernah mohon Baginda ampuni keluarga kerajaan negeri Aruna. Akhirnya dihukum 20 cambuk militer. Titah Baginda tak bisa dibantah. Sebagai menteri, dia sudah berusaha maksimal. Ayahanda, ada keperluan apa dengan anak Anda? Citra datang. Beta dengar negeri Aruna punya mutiara bercahaya pusaka langka, tak ternilai harganya. Barang berharga seperti ini, pantas dimiliki putri Beta. Lalu Ayahanda, di mana mutiara itu? Harus tanya pada Alia Wijaya. Bolehkah anak Anda temui Alia Wijaya untuk minta? Tentu saja boleh. Putri Citra mengundang Nona Wijaya ke istana untuk berbincang. Kamu siapa? Ini kediaman Jenderal Pratama. Bagaimana kamu masuk? Kalau tidak datang, tanggung sendiri akibatnya. Tuan, lukanya sampai ke tulang. Kemungkinan dalam sebulan tak bisa angkat pedang. Tidak apa. Untuk sementara, seharusnya tak perlu memimpin pasukan. Tuan, ada kabar buruk. Putri Citra kirim orang menangkap Nyonya Wijaya. Apa katamu? Alia Wijaya, putri ini dengar kau punya mutiara bercahaya. Benar ada satu, tapi hamba tak sengaja menghancurkannya. Sudah tiada. Kau pikir putri akan percaya? Itulah yang terjadi. Tak percaya, Paduka bisa selidiki. Putri sudah lama menyelidiki. Mutiara itu masih di tanganmu. Tak pernah ada yang hancur. Tak mau berikan pada putri? Pengawal, Siap. berikan dia hukuman. Putri kasih kesempatan lagi. Kau mau bicara atau tidak? Baik. Rupanya kau baru jera saat lihat peti mati. Laksanakan. Berani sekali Arga Pratama. Kau berani masuk paksa ke kediaman putri. Kau tak takut mati? Paduka. Alia Wijaya adalah wanita Arga Pratama. Paduka bawa dia diam-diam ke istana untuk disiksa. Bukankah itu meremehkan jenderal ini? Kau tak takut putri laporkan pada ayahanda? Tak usah repot, Paduka. Jenderal ini akan menghadap Baginda sendiri.
Jenderal Pratama, terburu-buru menghadap beta. Ada urusan apa? Lapor Baginda. Hari ini Paduka Putri memanggil selir hamba. Hamba tak sengaja menyinggung Paduka. Mohon Baginda ampuni. Jenderal Pratama, bercanda. Mana mungkin kau menyinggung putri? Paduka menyiksa selir hamba. Hamba pun terpaksa masuk ke kediaman putri tanpa izin. Apa? Demi seorang putri dari dinasti sebelumnya. Kau berani melawan atasan? Pengawal? Ya, Bawa dia pergi. General. Aku ikut kalian. Jaga baik-baik Alia. Sebelum aku kembali, jangan sampai satu helai rambutnya pun hilang. General, tidakkah Paduka sadar Baginda sengaja ingin menjebak Paduka? Baginda menggunakan siasat terbuka. Jika aku tidak pergi, dia akan menggunakan cara lain untuk menyakitinya. Tapi General, Ingat kata-kataku, aku adalah pahlawan negeri Ratna. Dia tidak berani membunuhku. Putri, akhirnya Paduka sadar. Dinda hampir mati ketakutan. Dinda, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Arga Pratama? Putri, Jenderal dia. Jenderal dia kenapa? Untuk menyelamatkan Paduka, Jenderal melanggar kediaman Putri. Baginda sangat murka. Jenderal dikurung di penjara istana. Kau perempuan hina. Bisa-bisanya membuat jenderal terpenjara. Keluarlah kau. Tak tahu malu. Perempuan penggoda tak tahu dari mana. Keluarlah kau. Dinda, pergi lihat apa yang terjadi. Nyawamu milikku. Alia Wijaya. Keluarlah kau. Berani menghasut jenderal? Kenapa tidak berani keluar? Dulu bukan suka berteriak-teriak. Sekarang jadi bisu. Alia Wijaya. Keluarlah kau. Jangan sembunyi dan diam di dalam. Keluar kau. Perempuan hina. Memang dasar perempuan hina. Mengapa jenderal membawamu pulang? Kau pembawa sial. Tak tahu malu. Dari mana perempuan penggoda ini? Keluar kau. Kenapa pintu dikunci? Sungguh, pelayan hina. Keluar kau sekarang. Jangan sembunyi di dalam. Kau kira sembunyi di dalam bisa selamat? Alia Wijaya, semua gara-garamu jenderal jadi begini. Semua salahmu. Untukmu. Ini Ini mutiara bercahaya pemberian Ayahanda Raja. Malam hari bersinar seperti bulan. Bawalah ini bersamamu. Agar tak takut gelap. benda berharga seperti ini, aku Pratama tak pantas menerimanya. Uang permen figur itu, anggap saja tak kau ambil kembali. Alia Wijaya. Dasar perempuan hina kau. Perempuan hina. Dinda. Pergilah sampaikan pada Putri. Aku akan berikan mutiara bercahaya padanya. Putri, Anda. Tak apa. Hanya saja aku merasa itu satu-satunya kenanganku. Tapi jika orangnya tiada, untuk apa lagi menyimpannya? Para menteri terkasih, Beta berniat menyerang negeri Candara. Bagaimana pendapat kalian? Baginda Kaisar, perang lama pasti melemahkan negeri. Kita baru saja menaklukkan negeri Aruna. Jika demikian, Apakah negeri Ratna Raya kita tak mampu menyerang Candara? lapor Baginda. Serangan ke Candara memerlukan pasukan berperang. Tapi kini Jenderal Pratama ada di penjara istana. Khawatirnya, Lepaskan Arga Pratama. Bagaimana? Putri, Jenderal sudah kembali. Di mana dia? Dia sedang membereskan barang. Sebentar lagi berangkat perang ke perbatasan. General, benarkah Tuan tak mengajak hamba ikut? Ya, Keberangkatanmu kali ini tak tahu kapan kembali. Perbatasan berbahaya.
Jaga dirimu baik-baik. Aku mengerti. Alia, besok aku berangkat perang. Di hari-hari aku tak ada. Ingatlah jaga dirimu. Aku tahu. Kalau begitu tak apa. Aku pergi dulu. Baginda menyuruhku berperang, bukan untuk menaklukkan Candara, tapi agar aku mati di medan perang. Jasaku terlalu besar, mengusik raja. Baginda takkan membiarkanku hidup. Nyonya, Apakah Jenderal sudah berangkat? sudah pergi. Bagus. Barang yang kusuruh siapkan, sudah? Semua sudah siap. Alia Wijaya, aku pasti buat kau mati tanpa tempat dikubur. Kali ini Jenderal tak ada. Lihat siapa lagi yang bisa lindungimu. Kusuruh penjahit buatkan beberapa baju untukmu. Coba lihat, cocok tidak? Tak usah. Sekarang Jenderal sedang berperang. Di kediaman ini hanya kita berdua. Sudah seharusnya saling membantu. Jangan ditolak, adik. Ini setulus hati kakak. Menolaknya berarti tak menghargai perasaanku. Baju ini kutinggalkan di sini. Aku masih ada urusan, pamit dulu. Tabib, penyakit apa yang diderita putri ini? Lapor Nyonya. Yang diderita Putri adalah penyakit menular. Omong kosong, Putri tak pernah keluar dari kediaman jenderal. Bagaimana bisa tertular? Diam! Pelayan hina. Tahu tapi tak melapor. Mau bunuh semua orang di kediaman jenderal? Nyonya, penyakit menular ini perlu karantina. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Pengawal, usir perempuan ini. Tak usah. Laras Permata. Masalah penyakit menularku ini? Rencanamu, kan? Kondisimu sekarang sudah tak tertolong. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Demi puluhan nyawa di kediaman ini. Tak perlu kau usir. Aku akan pergi sendiri. Putri, Paling kau tahu diri. Jangan ikuti aku lagi. Aku sakit parah dan tak punya tempat tujuan. Ikutku hanya akan menyusahkanmu. Paduka Putri tak perlu khawatir. Hamba akan selalu mengikuti Tuan. Hamba tahu jenderal punya rumah kecil di luar kota. Mari kita tinggal di sana dulu. Putri di ambang bahaya. Harus cepat beritahu Jenderal. Ilmu hamba dangkal, keterampilan pengobatan tak tinggi. Hamba tak bisa mengobati. Dokter, tolong obati nyonya hamba. Sudahlah. Kondisi hamba sudah tak bertahan beberapa hari lagi. Jangan khawatirkan hamba lagi. Dokter, tuan hamba adalah istri Jenderal Agung Pelindung Negeri Ratna, Arga Pratama. Berapapun biayanya, kami bisa bayar. Mungkin kau tak tahu, Jenderal Pratama bawa pasukan masuk kota, tapi karena sakit, nyaris kepalanya dipenggal musuh. Pasukan Ratna juga dibantai tak bersisa oleh prajurit Candara. Tidak mungkin. Arga Pratama. Bukankah ini Jenderal Pratama? Kenapa ada di sini? Benar. Kabar buruk dari perbatasan terus berdatangan. Panglima malah ada di istana. Ini kacau sekali. Berani sekali Arga Pratama. Kau berani meninggalkan tugas tanpa izin. Apa maksudmu? Ampun Baginda. Alia Wijaya terjangkit penyakit menular. Di ambang bahaya.
Mohon Baginda kirim tabib istana untuk obati dia. Lapor Baginda. Ada kabar dari garis depan. Negeri Candara menyerang balik hingga perbatasan kita. Kami hampir tak bisa bertahan. Arga Pratama, demi seorang wanita, kau tegak abaikan keamanan negeri. Kau kira beta tak berani membunuhmu? Hamba menteri tahu salah. Mohon Paduka kirim tabib untuk obati Alia Wijaya. Jika Alia Wijaya tewas, hamba pun takkan terus hidup. Kau keras kepala tak tersadarkan. Ayahanda Baginda, Anakanda punya satu cara. Katakan. Baik, beta setuju. Tapi Alia Wijaya harus dirawat di istana. Terima kasih atas perhatian Paduka. Hamba pasti berjuang mati-matian, takkan gentar menghadapi maut. Tak mau menengoknya? Pulanglah segera, maka bisa bersama selamanya. Tenang, aku sudah atur semuanya. Sekarang giliranmu. Mohon jangan membuat sulit. Putri kami berkata, undang Nona Wijaya ke Taman Istana untuk menikmati bunga. Tapi tubuhku belum pulih sepenuhnya. Pantas keluar. Putri, silakan. Kau. Hamba rakyat jelata menghadap Paduka Putri. Bangunlah. Ini musim panas dan gugur. Beberapa hari lalu putri ini dengar kau tertular penyakit menular. Sekarang tubuhmu sudah membaik? Terima kasih atas perhatian Paduka. Sudah hampir pulih. Baguslah. Oh ya, ini giok hangat pemberian ayahandaku untuk merawat tubuh. Ambillah. Terima kasih Paduka. Hamba tak pantas menerimanya. Ambil saja. Berani sekali Alia Wijaya. Kau berani menghancurkan liontin giok pemberian ayahanda Baginda untukku. Putri, ini jelas-jelas kau yang... Diam. Masih mau membela diri? Citra. Apa yang sebenarnya terjadi? Lapor ayahanda Baginda. Alia Wijaya ini menghancurkan liontin giok yang ayahanda berikan padaku. Dia juga terus-menerus mengutuk keluarga kerajaan negeri Ratna mati tak wajar. Ini kan tanda cinta ayahanda dan ibunda permaisuri. Citra Saputra. Jelas-jelas kau yang menjebakku. Berani sekali Alia Wijaya. Beta memberimu kesempatan hidup hanya karena melihat wajah Jenderal Pratama. Tapi kau malah membalas budi dengan kebencian. Pengawal. Siap. Bawa dia pergi. Siap. Tuan, ini... Surat dari Putra Mahkota. Baginda Kaisar memerintahkan kita menaklukkan negeri Candara dalam 3 hari. Lalu membantai seluruh kota. Apa? Pembantaian lagi? Tuan, pedang kita untuk melawan musuh. Tak tega bunuh rakyat tak bersenjata. Putra Mahkota menyampaikan titah lisan Baginda. Alia Wijaya telah dimasukkan ke penjara. Jika ingin menyelamatkan Alia, beta harus turuti titah Baginda. Jadi Tuan benar-benar akan menyerang rakyat itu? Bima Hartono, Siap! ikut jenderal ini ke istana. Siap! Kalian berani memberontak? Pengawal. Pengawal. Ayahanda Baginda, Anakanda telah mengepung istana. Anak durhaka, beta akan membunuhmu. Baginda Kaisar, Baginda berkali-kali perintahkan pembantaian. Baginda kejam dan dungu. Jika beta menumbangkan tiran, tak ada yang akan anggap beta salah. Kau, beraninya kau. Sekarang beta beri kesempatan. Turunkan takhta pada Putra Mahkota, maka nyawa Baginda akan selamat. Ayahanda percaya fitnah. Hingga tak bisa bedakan benar dan salah. Maka perbuatan Anakanda hari ini, harap Ayahanda maafkan. Pengawal, Siap. antar Baginda ke aula belakang. Mulai hari ini, jangan biarkan keluar setengah langkah.
Jenderal, Nyonya Permata kabur. Tak apa. Sudah kukirim orang untuk tangkap. Kau pergi dulu? Siap. Arga, kau kembali. Kenapa kau menungguku? Siapa yang menunggu? Lihat. Ku minta dari putra mahkota. Kau suka? Tidak suka. Alia. Sudah kumohon pada putra mahkota untuk copot jabatan jenderalku. Nanti kita akan mengasingkan diri ke pegunungan, jadi pasangan sederhana seumur hidup. Maukah kau ikut aku?